Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Tentu teman-teman sekalian pasti sudah tahu apa sih itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri antara bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung saja kita memasuki tentang perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum memasuki tentang perkalian bilangan bulat, kita harus mengingat dulu apa sih itu perkalian. Nah, pasti teman-teman sekalian sudah pernah belajar pada waktu sekolah dasar. Perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang. Misal, suatu bilangan bulat A dikali suatu bilangan bulat B, maka hasilnya adalah dengan menjumlahkan suatu bilangan bulat B sebanyak A kali. Nah, misal di sini saya memiliki contoh. Saya memiliki 2 permen. Nah, jika saya ingin memiliki 3 kali lebih banyak dari 2 permen ini, berapakah jumlah permen yang akan saya miliki? Maka di sini 3 kali. Maka kita akan menjumlahkan 2 permen sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung hasilnya. 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 6 permen. Nah, sudah ingat kan apa itu perkalian? Sekarang kita masuk ke aturan perkalian bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu memiliki tanda yang berbeda, yaitu negatif dan juga positif. Nah, bagaimana jika suatu bilangan positif dikali dengan bilangan positif dan juga bilangan negatif dikalikan dengan bilangan yang negatif? Di sini untuk perkalian ada aturannya. Yang pertama, jika bilangan bulat positif dikali dengan suatu bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan positif. Jika bilangan bulatnya negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dua bilangan yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu positif. Nah, sekarang bagaimana jika suatu bilangan bulat positif dikali dengan suatu bilangan bulat negatif? Maka hasilnya adalah negatif. Dan jika suatu bilangan bulat negatif dikali suatu bilangan bulat positif, maka hasilnya juga negatif. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dua bilangan dengan tanda berbeda akan menghasilkan negatif. Nah, untuk aturannya ada yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Nah, di sini saya memiliki tabel perkalian bilangan bulat yang bilangannya terdiri min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, contohnya tadi, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan positif, yaitu positif 25. Kemudian, suatu bilangan bulat positif dikalikan dengan suatu bilangan bulat positif akan menghasilkan positif.
Nah, untuk aturan yang ketiga, suatu bilangan bulat negatif dikalikan dengan suatu bilangan bulat positif, hasilnya akan negatif. Sama seperti misalkan suatu bilangan bulat positif dikalikan dengan suatu bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita memasuki kepada sifat perkalian bilangan bulat. Sifat perkalian bilangan bulat itu ada yang bersifat tertutup. Sifat tertutup itu suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan suatu bilangan bulat yang lain akan menghasilkan bilangan bulat. Di sini contohnya min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Min 5 adalah bilangan bulat dan 25 juga bilangan bulat. Maka sifat tertutup di dalam perkalian terpenuhi. Selanjutnya untuk sifat perkalian bilangan bulat itu yang kedua adalah hasil perkalian bilangan bulat 0 dengan bilangan bulat yang lainnya sama dengan 0. Misal suatu bilangan bulat A dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Berapapun bilangan bulat itu jika kita kalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang ketiga, pada perkalian bilangan bulat, ia memiliki unsur identitas, di mana jika suatu bilangan bulat A dikalikan dengan suatu unsur identitas itu, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Dalam perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Jika suatu bilangan bulat min 2 dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu min 2. Misal contoh yang lain, 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Maka unsur identitas dalam perkalian bilangan bulat itu adalah 1. Yang keempat sifatnya yaitu perkalian bilangan bulat itu bersifat komutatif atau pertukaran. Di mana jika suatu bilangan bulat A dikalikan dengan suatu bilangan bulat B, maka hasilnya akan sama dengan suatu bilangan bulat B dikalikan dengan suatu bilangan bulat A. Contoh, di sini 3 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan 4, jika kita kalikan dengan 3, hasilnya juga 12. Maka sifat komutatif di dalam perkalian bilangan bulat itu terpenuhi. Untuk sifat perkalian yang kelima itu adalah asosiatif atau pengelompokan. Ketentuannya di mana jika suatu bilangan bulat A kita kalikan dengan suatu bilangan bulat B dan kita kalikan lagi dengan suatu bilangan bulat C, maka akan sama dengan suatu bilangan bulat A dikalikan dengan suatu bilangan bulat B dikali dengan bilangan bulat C. Di mana di sini B dikali C-nya kita kerjakan terlebih dahulu. Contohnya 3 dikali 5, kemudian kita kalikan lagi dengan 4. Hasilnya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita kalikan lagi dengan 4. 15 kali 4 adalah 60. Nah, untuk yang kedua, misal 3 dikali 5 dikali 4-nya kita kelompokkan sesuai dengan sifat asosiatif. Maka di sini 3 dikali 5 kali 4 adalah 20. 3 kali 20, 60. Nah, ini untuk sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian bilangan bulat. Selanjutnya, sifat distributif atau penyerataan. Nah, sifat distributif ini bisa dilakukan terhadap penyerataan, penjumlahan dan juga pengurangan. Misal di sini yang penjumlahan dulu, suatu bilangan bulat A jika dikalikan dengan suatu bilangan bulat B kemudian dijumlahkan dengan suatu bilangan bulat C, maka distributifnya adalah A dikalikan dengan B kemudian dijumlahkan dengan A dikalikan dengan C. Contoh,
3 dikali 5 ditambah 6. Maka untuk distributifnya 3 dikali dengan 5 kita jumlahkan dengan 3 dikalikan dengan 6. Nah, 3 kali 5 18, 3 kali 5 15, ditambah 3 dikali 6 18. Maka hasilnya 33. Atau bisa juga kita kerjakan dengan cara yang biasa, 3 dikali 5 ditambah 6. Nah, karena ini 5 ditambah 6-nya dikelompokkan, boleh kita kerjakan terlebih dahulu. 5 dijumlahkan dengan 6. Maka 3 dikali 5 ditambah 6 adalah 11. Maka hasilnya adalah 33. Nah, ini untuk cara yang tidak menggunakan sifat distributif atau cara biasa. Di sini untuk yang ini adalah cara pengerjaan dengan cara distributifnya. Ini untuk yang penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan. Untuk pengurangan ketentuannya sama seperti penjumlahan, hanya dibedakan dengan tanda kurang. Misal suatu bilangan bulat A dikali dengan suatu bilangan bulat B dikurang dengan suatu bilangan bulat C, maka distributifnya adalah A dikali dengan B kemudian dikurangkan dengan A dikali dengan C. Contohnya 5 dikali dengan 4 dikurang 2. Maka jika dikerjakan dengan cara distributif, 5 kita kalikan dengan 4, kemudian kita kurangkan 5 dikali dengan 2. Hasilnya 5 dikali 4 adalah 20, dikurang 5 dikali 2 10. Maka hasilnya 10. Nah, ini distributif pada pengurangan. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki pada sifat pembagian bilangan bulat. Nah, pada perkalian itu memiliki banyak sifat, diantaranya tertutup, komutatif, dan asosiatif. Nah, sekarang apakah di pembagian ini juga berlaku sifat tersebut? Di sini kita akan membuktikannya. Untuk yang pertama itu sifat tertutup. Sifat tertutup itu terpenuhi jika suatu bilangan bulat A dibagi dengan suatu bilangan bulat B akan menghasilkan suatu bilangan bulat juga. Contoh di sini saya memiliki tabel yang dimana di tabel ini ada bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, untuk membuktikan sifat tertutup, misal min 4 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini untuk min 4 dibagi 2. Bagaimana jika dengan min 2 kita bagi dengan min 4? Min 2 dibagi dengan min 4, ini min 2 dibagi min 4 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, karena 1/2 itu bukan bilangan bulat melainkan bilangan pecahan, maka untuk sifat tertutup tidak terpenuhi di pembagian. Untuk yang kedua itu ada komutatif. Komutatif itu jika suatu bilangan bulat A dibagi dengan suatu bilangan bulat B, apakah ia sama dengan suatu bilangan bulat B dibagi dengan suatu bilangan bulat A? Terpenuhi jika ia sama. Jika tidak, maka ia tidak terpenuhi. Contohnya misalnya di sini 2 dibagi dengan 4. Misal 4 dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana jika 2 dibagi dengan 4? 2 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1/2. Nah, karena 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4, maka untuk sifat komutatifnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita membuktikan sifat asosiatif.
Asosiatif itu jika suatu bilangan bulat A dibagi dengan suatu bilangan bulat B, dikelompokkan, kemudian dibagi lagi dengan suatu bilangan bulat C. Apakah hasilnya sama dengan suatu bilangan bulat A dibagi dengan suatu bilangan bulat B, dikelompokkan dengan suatu bilangan bulat C. Nah, misal di sini contohnya contoh 8 dibagi dengan 2, kemudian kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2, 4, dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Bagaimana jika 8 dibagi 2 dibagi 2 terlebih dahulu? Nah, di sini 8 dibagi 2 dibagi 2, 1. Maka 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Nah, karena ini tidak sama dengan ini, maka sifat asosiatif pada pembagian itu tidak ada atau tidak terpenuhi. Selanjutnya kita memasuki contoh soal pada kehidupan nyata tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Misal saya di sini memiliki soal suhu di suatu negara ketika memasuki musim dingin seringkali turun drastis setiap 1 jam. Suhu itu turun sebanyak 2 derajat Celcius. Berapa banyak suhu yang turun dari pukul 18.00 sampai 24.00 waktu setempat? Nah, di sini diketahui untuk setiap 1 jam suhunya turun sebanyak, karenanya turun maka minus 2 derajat Celcius. Nah, yang ditanya berapa banyak suhu yang turun jika dimulai dari jam 18.00 sampai 24.00? Nah, kita jawab. Kita hitung dulu rentang waktunya dari 18.00 sampai 24.00. Bisa dengan cara cari waktu 24.00 dikurang dengan 18.00. Itu ada 6 jam. Berapa banyak suhu yang turun selama 6 jam jika setiap 1 jamnya itu turun 2 derajat Celcius? Maka di sini 6 dikali dengan 2 min 2 karena ia turun. Di sini min 2 derajat Celcius tambah dengan min 2 derajat Celcius ditambah dengan min 2 derajat Celcius tambah dengan min 2 derajat Celcius ditambah dengan min 2 derajat Celcius ditambah lagi min 2 derajat Celcius sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah negatif 12 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya adalah suhu turun dalam rentang waktu 18.00 sampai 24.00 itu suhu turun sebanyak 12 derajat Celcius atau dapat dituliskan dengan min 12 derajat Celcius. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, misal Bibi memiliki 45 buah kue dan ia ingin membagikan kuenya untuk teman-temannya. Teman-temannya berjumlah 9 orang. Pertanyaannya, berapa banyak kue yang diterima oleh setiap orang? Langsung saja kita jawab. Di sini jumlah kuenya 45. Kemudian dibagi dengan 9 orang. Maka kue yang diterima tiap orang adalah 5 buah kue. Nah, habis sudah pembahasan kita tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.